Yuk kita sama-sama jaga sebenarnya apa sih penyebabnya, kok bisa terjadi perselingkuhan gitu. Nah, ini biasanya memang karena pasangan. Ya Allah, banyak banget kabar tentang perselingkuhan. Itu public figure ya. Nah, teman-teman bisa kebayang nggak yang bukan public figure, yang benar-benar menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu menghadapi korban dari pasangannya yang selingkuh. Nauzubillah min zalik ya. Serem banget teman-teman. Itu kalau misalnya selingkuh itu kan kalau dalam pernikahan terus dia memutuskan untuk selingkuh ya udah pasti zina lah ya. Itu kan kalau bukan zina dia ngapain main-main cuman makan bakso aja gitu. Padahal dia bisa dengan pasangan halalnya gitu melakukan hubungan intim itu halal, bisa melakukannya dengan tenang gitu ya, dapat pahala juga. Lantas kenapa mau ke yang haram, ke jalan yang haram? Kalau misalnya kita udah menikmati jalan haram, maka yang halal tuh jadinya rasanya hilang kenikmatan itu, karena memang begitu dinamikanya teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang udah terlanjur dikecewakan sama pasangannya, please minta pertolongan, jangan berjuang sendirian karena itu bukanlah hal yang mudah. Kamu bisa minta pertolongan, cerita ke siapa, jangan ditanggung semuanya sendirian rasa sakit itu. Dan please jangan biarkan orang lain menyakitimu begitu saja, apalagi sampai ada yang KDRT. Please, dirimu berharga, kamu udah dirawat sama orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Jangan biarin siapapun nyakitin kamu secara verbal gitu ya, dan juga apalagi sampai ke fisik gitu teman-teman. Please minta pertolongan ya, jangan ditanggung semuanya sendirian. Tulis semuanya, kamu juga bisa banget loh mengalirkan perasaan kamu lewat tulisan, dan itu mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit membuang sampah perasaan kamu, dan kamu jadi lebih siap gitu untuk menghadapi penyelesaiannya ke depan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman nih yang insya Allah rumah tangganya masih jauh dari kabar perselingkuhan, yuk kita sama-sama jaga sebenarnya apa sih penyebabnya, kok bisa terjadi perselingkuhan gitu. Nah, ini biasanya memang karena pasangan itu udah minim komunikasi. Jadi yuk kita perbanyak lagi komunikasi dengan pasangan. Jadi kita perbaiki dengan memperbanyak gitu ya. Nanti pelan-pelan saat komunikasi kita kuantitasnya udah bertambah gitu, mudah-mudahan akan ada obrolan-obrolan yang berkualitas yang bikin kita jadi makin cinta gitu ya, makin hangat, makin bahagia gitu teman-teman. Dan teman-teman tuh sebenarnya bener nggak sih karena udah jarang gitu melakukan hubungan intim jadi pasangan itu bisa selingkuh. Nah, itu kan udah Allah udah Allah kasih gitu sebuah momen yang bisa bikin kita bahagia dalam melakukan hubungan intim gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor, karena kalau misalnya kita sudah berhubungan intim itu kan kita jadi lekat banget lah gitu sama pasangan gitu ya. Kita bisa ngobrolin hal-hal yang membahagiakan, kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa, kita jadi makin dekat gitu sama pasangan. Bahkan katanya kalau mau ngomong sesuatu ke pasangan itu paling bagus waktunya itu setelah melakukan hubungan intim gitu ya. Nah teman-teman, tapi jangan lupa juga dengan hubungan emosional ya. Hubungan emosional itu perlu banget dibangun. Jadi kita sesuaikan nih bahasa cinta kita apa, bahasa cinta pasangan itu apa. Jadi jangan sampai kita miss bahasa cinta. Kita ngerasa kita bahasa cintanya itu kata gitu, dan kita ngerasa pasangan kita juga bahasa cintanya kata gitu. Ternyata dia waktu ditelusuri bahasa cintanya adalah sentuhan gitu kan. Kita ngerasa udah memujinya terus setiap hari, kita ngerasa dia udah sangat kita cintai gitu dengan apa yang kita lakukan, tapi dianya nggak ngerasa dicintai karena bahasa cintanya bukan kata, bahasa cintanya tuh sentuhan. Dia pengen dipijit, dia pengen dipeluk gitu kan, jadi nggak nyambung. Pasangan kita ngiranya bahasa cinta kita sentuhan karena dia bahasa cintanya sentuhan. Ya kita yang bahasa cintanya kata ngerasa nggak dicintai kalau cuman dipeluk, cipika-cipiki, kita pengen banget dipuji gitu kan. Jadi miss, kita sama-sama berjuang nih, ngerasanya berjuang sendirian padahal semuanya berjuang, tapi salah alamat gitu ya.
miss miss bahasa cintanya. Nah, teman-teman bisa tuh perbaiki komunikasinya biar mudah-mudahan makin terbuka juga sama pasangan. Kalau lagi capek, kalau lagi kesel, ya curhatnya ke pasangan ya, jangan ke orang-orang di luar sana. Jadi biarkan masalah persoalan rumah tangga kita itu berhenti sampai pintu kamar kita aja, jangan sampai keluar kemana-mana teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ini tetap bisa nih, solusinya juga teman-teman mungkin belum menentukan bersama tujuan pernikahan itu apa sih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menentukan tujuan pernikahan apa, ya karena bisa jadi pernikahan itu jadi ngebosenin banget nggak sih? Kayak kita melakukan perjalanan tapi nggak ada tujuan, kan bosan banget. Jadi pengennya happy-happy, senang-senang, tapi kata Allah kan jangan banyak main. Tugas kita di dunia ini tuh untuk beribadah. Nah, kita jadikan pernikahan kita ini menjadi wasilah kita untuk beribadah. Jadi kalau misalnya mau melakukan maksiat di dalam pernikahan, kita mikir lagi, loh kan tujuan aku kan untuk ibadah gitu ya. Kalau maksiat ini bakal ngebawa aku untuk ibadah atau enggak, nah itu sepakati. Jadi rumah tangga itu benar-benar mesti punya visi dan misi bersama yang kita tuju bersama-sama gitu ya, dengan kendaraan yang sama. Nggak bisa pengen ke Jakarta tapi suami istrinya beda-beda jalannya gitu, maskapainya beda, misalnya kendaraannya beda, ya nggak bisa. Kita mesti bareng-bareng karena kita di dalam bahtera rumah tangga. Nah ini tuh kadang kelewat ya, padahal penting banget. Ini tuh benar-benar fundamental pernikahan banget. Itu adalah kita menentukan visi kita sebenarnya mau ke surga bareng atau enggak gitu. Kalau mau ke surga bareng, hayu kita lakukan semua hal yang Allah cintai aja. Hal-hal yang enggak Allah cintai kita jauhi bersama gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman mungkin yang ketiga, kita terus minta pertolongan sama Allah agar diberikan hidayah dan taufik sama Allah. Semoga Allah jaga pernikahan kita, karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang dan terlama. Nggak bisa rehat gitu ya, aku mau rehat dulu gitu kan nggak bisa ya. Namanya hubungan pernikahan ini udah diikat setelah ijab kabul itu ditunaikan gitu kan, dilafazkan, sampai perpisahan itu terjadi. Bisa perpisahannya karena kematian, bisa juga karena perceraian. Dan kita berharap kalaupun memang kita berpisah di dunia ini dengan pasangan, ya berpisahnya karena kematian, dan mudah-mudahan Allah satukan lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang pernikahannya alhamdulillah harmonis, terus berdoa gitu sama Allah, minta dilindungi pernikahannya, dan jangan lupa untuk peka dengan dunia sekitar. Siapa tahu ada teman-teman kita yang butuh pertolongan sama kita. Dan kalau memang pernikahan kamu sekarang harmonis, yuk bagikan ilmunya. Kamu bisa banget tuh untuk menulis kisah-kisah harmonis rumah tangga kamu, tips-tipsnya apa aja yang siapa tahu itu bisa menyelamatkan pernikahan saudara seiman kita, dan itu bisa menjadi amal jariah buat kamu, buat pernikahan yang udah di ujung tanduk atau bahkan sudah bercerai. Please semangat, kamu juga bisa banget loh buat nguatin teman-teman kita yang berada di posisi kamu saat ini atau posisi kamu sebelumnya, untuk dikuatkan. Mungkin kamu sekarang udah merasakan pahitnya perpisahan, kamu bisa menulis apa aja sih yang bisa nguatin kamu saat itu sampai kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena akan ada orang yang sedang merasakan di titik itu, butuh kekuatan dari orang yang pernah ngerasainnya gitu. Jadi teman-teman, yuk semangat, kita sama-sama saling menguatkan. Karena kita nggak bisa ketemu semuanya satu persatu, mungkin kita bisa bertemu lewat tulisan. Kamu penulisnya, saya pembacanya, atau saya penulisnya, kamu pembacanya. Semangat terus teman-temannya. Saya doain semoga kehidupan kita jadi jauh lebih baik, dan Allah sayangi, Allah ridhoi apapun yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.